Ada orang yang ada anak yang lahir di luar nikah dengan anak yang lahir nikah, sama anaknya tapi beda. Ojo ndelok kentenge, oh podo bae kentenge, jangan, tapi beda. Lah ini yang harus kita lihat prosesnya yang syar'i, itulah. Mari kita berbondong-bondong pindah, Bapak-bapak. Kemudian jaga silaturahim kepada siapa saja, Bapak-bapak. Matahari kalau tidak ada bumi tidak bermanfaat, maka bersinarlah matahari itu di atas bumi. Jangan benci kepada bumi. Justru yang paling hebat itu kalau matahari bisa tumbuh di tengah-tengah bumi yang bisa menyuburkan bumi, tapi matahari tetap bersinar dan bumi akan mengatakan matahari hebat, matahari hebat, matahari hebat. Tadi kembali lagi, walaupun kecil matahari tapi dirasakan oleh bumi hebat, hebat, hebat. Nah ini maka membuat pendidikan Muhammadiyah pun di tengah-tengah bumi jangan takut. Karena apa? Kehebatannya itu saja Bapak-bapak yang saya sampaikan. Bersatu, semangat, mentari bersinar di tengah manapun. Semoga manfaat hidup kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Terima kasih. Nasrunallahu qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Pemalang. Surat keputusan nomor 1-052/1439 tentang pengesahan personalia pimpinan ranting Pemuda Muhammadiyah Desa Klegen periode 2017-2021. Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Pemalang setelah memperhatikan 1. Surat pimpinan ranting Pemuda Muhammadiyah Desa Klegen. 2. Hasil keputusan musyawarah ranting Pemuda Muhammadiyah Desa Klegen Kecamatan Comat. Mengingat 1. Anggaran dasar Pemuda Muhammadiyah. 2. Anggaran rumah tangga Pemuda Muhammadiyah. Menimbang 1. Bahwa untuk melanjutkan estafeta kepemimpinan Pemuda Muhammadiyah Desa Klegen perlu disahkan susunan personalia pimpinan ranting Pemuda Muhammadiyah Desa Klegen periode 2017-2021. 2. Bahwa nama-nama yang diusulkan dipandang cakap untuk menjalankan tugas-tugas yang diterapkan gerakan. Memutuskan menetapkan. Pertama, menetapkan nama-nama terlampir sebagai pimpinan ranting Pemuda Muhammadiyah Desa Klegen periode 2017-2021. Kedua, menetapkan susunan personalia pimpinan ranting Pemuda Muhammadiyah Desa Klegen periode 2017-2021. Ketiga, kepada yang bersangkutan diberi hak dan kewajiban untuk menjalankan tugas-tugas kepemimpinan yang melekat pada jabatannya. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Fastabiqul khairat ditetapkan di Pemalang tanggal 26 Rabiul Akhir 1439 Hijriah bertepatan dengan 14 Januari 2018 Miladiah. Ketua tertanda Muhammad Abdul Aziz, Sekretaris Samsul Tarik. Lampiran surat keputusan kepada saudara yang namanya saya sebutkan untuk bisa maju ke depan. Ketua Kisnanto, Sekretaris 1 Kuncoro, Sekretaris 2 Agung, Bendahara 1 Arif Hidayat, Bendahara 2 Solihin, Ketua Organisasi dan Keanggotaan Dwi Siswandi, Ketua Dakwah dan Pengajian Fauzan, Ketua Pendidikan dan Kaderisasi Heri Nopianto,
Ketua Kokam Fauzi Dahlan, Ketua Ekonomi dan Kewirausahaan Samsudin Nurhadi, Ketua Seni Budaya dan Olahraga Sutresno, Ketua Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat Wahyudin, Ketua Komunikasi dan Informasi Rizal. Siapkah Anda kami lantik? Terima kasih. Sekarang ikuti kata-kata kami. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dengan penuh keyakinan dan kesadaran kami mengakui, pertama, ajaran Islam adalah akidah perjuangan kami. Dua, ridha Allah adalah tujuan perjuangan kami. Tiga, pelopor, pelangsung dan penyempurna cita-cita Muhammadiyah adalah fungsi perjuangan kami. Pelopor, pelangsung dan penyempurna cita-cita Muhammadiyah adalah fungsi perjuangan kami. Empat, ilmu, amal dan takwa adalah bekal perjuangan kami. 5. Jihad dan berkorban adalah semangat perjuangan kami. Kami berjanji dengan penuh tanggung jawab dan siap melaksanakan tugas kewajiban yang diamanatkan kepada kami sebagai pimpinan pemuda Muhammadiyah. Semoga Allah meridhoi kami. Amin ya rabbal alamin. Selamat kepada pimpinan ranting pemuda Muhammadiyah Klegen. Kita beri aplaus kepada mereka. Mudah-mudahan mereka bisa mengemban amanatnya dengan baik. PRN Klegen. Segera berdiri.
Yang mau bangun, bangun langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawallah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Bapak Ibu jamaah pengajian Muhammadiyah cabang Comal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Ketua Pimpinan Cabang, para tokoh Muhammadiyah, Aisyah dan Ortom, Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Pemalang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena bisa bersilaturahim bersama jamaah Muhammadiyah cabang Comal yang membanggakan ini. Bapak Ibu sekalian, saya kemarin dari Lamongan di 3 tempat. Hari ini seharusnya saya ada beberapa agenda di Jakarta. Ada agenda di salah satu organisasi ceramah di sana, ada agenda juga kalau nggak salah di kementerian, tapi saya pilih acara di cabang Comal. Kenapa? Karena yang di sana saya nggak diundang. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mic-nya bisa saya cabut ya, supaya kok kami ikut turun, saya ceramahnya di bawah saja. Karena di atas itu ternyata gelap tuh, wajah saya kelihatan gelap, pasti kan Bu? Nah, di sini terang. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya senang sekali bisa bersilaturahim pada pagi hari ini di wajah Bapak Ibu yang luar biasa semangat ini. Tapi belakangan ini memang dalam setiap kesempatan acara Muhammadiyah ada pertanyaan yang jamak, yang sama dialamatkan kepada saya. Pertanyaan itu adalah, coba lihat tadi semua yang pidato di depan, itu menyebutkan nama saya semuanya pasti keliru. Daniel. Jadi memang nama saya itu bukan nama Arab. Kalau ketua-ketua umum pemuda Muhammadiyah sebelumnya itu kan namanya nama-nama Arab, Islami sekali. Abdul Muti, Izul Muslimin, Imam Andarakutni, Sirajuddin Samsudin. Wah, itu Islami semuanya. Giliran yang sekarang namanya Dahnil Anzar Simanjuntak. Orang juga sering salah nyebutnya Daniel. Apalagi ada nama saya yang belakangnya itu ada Simanjuntak. Nah, itu banyak pertanyaan Pak ke saya. Ini Mas Dahnil ini sebenarnya mu'alaf atau bukan? Bahkan waktu di Samarinda dulu Pak ada muktamar Muhammadiyah, itu ada yang bilang, wah ini Dahnil ini orang
Kristen yang disusupi di Muhammadiyah. Kenapa? Karena Simanjuntak. Jadi Bapak, Ibu, kalau tahu orang Batak itu biasanya kalau marganya Simanjuntak itu biasanya Kristen. Simanjuntak itu jarang yang Muslim. Nah, saya tidak tahu keluarga kami keturunan keberapa yang sudah Muslim, kira-kira gitu. Tapi saya, kakeknya kakek saya semuanya memang aktivis Muhammadiyah sejak awal. Nah, ini yang perlu saya jelaskan. Saya Simanjuntak, kok Mas Dhanil logatnya nggak ada Batak-Bataknya, kira-kira gitu. Nah, ini perlu, nasabnya harus dijelaskan, penting. Bapak saya orang Batak, Bu. Ibu saya itu orang Aceh. O-nya sedikit aja, Bu. Oh. Ibu saya itu orang Aceh. Ibu saya dari Aceh Tamiang. Saya lahir di Aceh Tamiang. Saya lahir sampai dengan SD kelas 6 itu di Aceh Tamiang. Kemudian SMP saya pindah ke Tapanuli Tengah, kampungnya bapak saya, Sibolga. Di situ sampai SMP, lulus SMP saya ke Jakarta. Di Jakarta saya sekolah sampai dengan hari ini. Kemudian saya menikah. Saya menikah dengan istri saya. Istri saya itu perempuan. Nah, ini kan sekarang lagi lame-lamenya LGBT segala macam itu. Istri saya itu perempuan. Istri saya itu asli Jawa Tengah. Nah, ini kan spesial lagi, Bu. Istri saya itu orang Semarang. Jadi orang Semarang istri saya. Nah, ini tadi kalau ketua PDM menggunakan istilah matahari dan bumi. Itu kan sebenarnya mau nyebut Muhammadiyah dan NU, kan gitu. Pakai. Kadang-kadang orang Muhammadiyah itu bedanya orang Jawa dengan orang Batak. Orang Batak jelas matahari dan bumi. Nah, itu istilah yang digunakan ayahanda kita tadi. Kalau saya jelas Muhammadiyah dan NU. Nah, mertua saya itu bapak mertua saya itu namanya Kiai Suhadi. Beliau itu adalah Kiai NU dari Cepu. Kiai NU dari Cepu, Pak, di Cepu, Bojonegoro. Ibu mertua saya itu dari keluarga NU di Semarang. Seluruh abang ipar saya itu lulusan pesantren Tebu Ireng. Jadi istri saya itu dari keluarga NU. Ini kenapa penting saya sampaikan, nanti saya jelaskan. Nah, dulu yang paling ngotot terima lamaran saya itu bukan justru istri saya. Ini cerita khusus buat ibu-ibu, penting sekali. Bapak-bapak, karena pengajian Muhammadiyah belakangan ini, lihat jumlah bapak-bapaknya. Siapa lebih banyak, Bu? Makanya besok-besok pas Musda Muhammadiyah, pilih perempuan jadi ketua Muhammadiyah. Kalau bapak-bapaknya masih sedikit begini terus. Bu, saya tanya, siapa yang lebih militan, Aisyah atau Muhammadiyah? Pak, bapak diam saja. Timbang urusan berabe kan, Aisyah pasti. Kenapa? Karena mereka lebih banyak. Itu fakta loh, Pak. Jangan-jangan besok Muktamar Muhammadiyah, kalau Aisyah diberikan hak pilih, ketua umum Muhammadiyah itu perempuan. Makanya jangan sampai mereka punya hak pilih di Muktamar Muhammadiyah, Pak. Tapi saya mau kembali. Jadi, Bu, ibu mertua saya justru yang ngotot terima lamaran saya, bukan istri saya. Istri saya bilang begini, repot ini kalau nikah dengan Mas Dhanil. Kenapa? Itu Muhammadiyah, lebarannya suka duluan. Lebarannya duluan. Kemudian Mas Dhanil kalau sholat subuh pasti nggak pakai kunut. Kalau dia nggak sholat ke masjid, dia kebetulan sholat di rumah, maka saya kan harus berimam ke Mas Dhanil. Otomatis saya tidak kunut, kata istri saya. Waktu itu, apa jawaban ibu mertua saya yang NU? Ibu mertua saya bilang,
Gak ada masalah. Kakak-kakakmu itu semuanya lulusan pesantren Tebu Ireng. Adikmu ada yang sekolah sama dia. Dengan cara begitu kita bisa saling kenal. Dengan cara begitu kita bisa saling mengetahui. Dengan cara begitu kita bisa saling memahami. Kata ibu mertua saya, pinter nggak tuh bu mertua saya bu? Luar biasa kan? Ibu mertua saya bilang, tapi ada yang jauh lebih penting ketimbang itu semua. Apa itu? Dua hal kan? Nah ini penting buat ibu. Kata ibu mertua saya, dua hal. Apa yang penting itu? Pertama, kenapa kamu harus terima lamaran anak Muhammadiyah? Karena anak Muhammadiyah itu dan tokoh-tokoh Muhammadiyah itu, kata ibu mertua saya, pertama, rata-rata dari mereka itu jarang yang poligami. Jarang bu. Jarang bukan berarti tidak ada. Ada. Paling 1, 2, 3. Jarang. Orang Muhammadiyah tadi coba lihat ayahanda kita PCN, ketua PCN, terus pidatonya semangat, bicara tentang kokam, semuanya tentang kegagahan. Giliran di rumah, saya yakin ketua PCM langsung koreksi pak ya kalau saya salah. Saya yakin ketua PCM nggak poligami. Betul pak ya? Betul kan, nggak ada yang koreksi langsung soalnya. Kalau ada enggak pak poligami ya, berarti ada yang koreksi pak. Enggak poligami kan pak? Nggak berani. Alhamdulillah nggak berani. Orang Muhammadiyah itu bu, mimpi saja nggak berani poligami. Tuh. Yai kita sampai ketawa begitu. Karena Yai juga nggak poligami. Poligami Yai? Enggak kan, tegas sekali jawabannya, enggak gitu loh. Jadi orang Muhammadiyah itu enggak poligami gitu ya. Jarang yang poligami. Takut. Lihat saja bu ketua PDPM, gagah-gagah bu. Tapi giliran dibilang suruh poligami enggak akan berani. Jadi kata ibu mertua saya, kamu aman nikah dengan Mas Dahil. Karena pasti enggak poligami. Jadi pesan utamanya apa bu? Kalau punya anak gadis, segera nikahkan dengan pemuda Muhammadiyah. Kedua, kata ibu mertua saya, anak Muhammadiyah itu, aktivis Muhammadiyah itu jarang yang merokok. Jarang bu ya, sekali lagi jarang. Muhammadiyah ini kita sebut sebagai, seringkali kita menyebutnya Muhammadiyah ini organisasi atau gerakan tanpa mazhab tapi bermanhaj. Tanpa mazhab tapi bermanhaj. Kita punya sistem dakwah, kita punya sistematika dakwah, dan tapi kita tidak bermazhab. Nah, yang bermazhab di Muhammadiyah siapa? Perokok. Perokok bermazhab di Muhammadiyah. Mohon bapak-bapak jangan ditangkap secara serius nih ya, saya takut ditangkap serius nih. Yang bermazhab di Muhammadiyah itu bu, perokok. Yang merokok itu masuk mazhab Maliki, yang tidak merokok itu masuk mazhab Syafi'i. Yang merokok itu pengikut Profesor Dr. Malik Fajar, Maliki. Yang tidak merokok itu ikut Profesor Dr. Syafi'i Ma'arif, Syafi'i. Jangan serius sekali, itu mazhab rokok saja Pak. Jadi Pak Malik itu kalau mau habis kumpul begini, kemudian beliau pamit keluar, Pak mau kemana? Mau masuk NU katanya. Dia keluar, dia ngerokok. Setelah selesai ngerokok, beliau masuk lagi. Sudah Pak, sudah saya masuk Muhammadiyah lagi ya. Dia gembira. Nah saya mau katakan apa? Tadi ibu mertua saya bilang, yang mereka punya kekhasan, kita berbeda pasti, tapi coba lihat cara ibu mertua saya itu melihat perbedaan. Beliau melihat perbedaan dengan gembira. Baik.
dengan gembira. Jadi kenapa kita harus khawatir dengan perbedaan? Kenapa kita harus takut dengan perbedaan? Pak, Bu, saya ini kalau lebaran beda itu paling senang. Bila perlu